stakeholder teori adalah konsep dalam manajemen dan etika bisnis yang menekankan stakeholder teori adalah konsep dalam manajemen dan etika bisnis yang menekankan bahwa sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab kepada semua pihak yang terpengaruh oleh aktivitasnya, bukan hanya kepada pemegang saham atau stakeholder. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984. Dalam pandangan ini, pemangku kepentingan atau stakeholder mencakup individu atau kelompok seperti karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, pemerintah, dan bahkan lingkungan. Mereka memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan mereka dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan nilai jangka panjang. Stakeholder teori juga menekankan bahwa hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dapat mendukung keberlanjutan bisnis dan menciptakan keunggulan kompetitif. Misalnya, memperlakukan karyawan dengan adil akan meningkatkan loyalitas dan produktivitas, sementara memperhatikan kepentingan komunitas lokal dapat memperkuat reputasi perusahaan. Teori ini juga mengaku bahwa seringkali terdapat konflik kepentingan antara stakeholder, sehingga manajemen perlu melakukan pendekatan yang seimbang untuk mengelola kepentingan tersebut. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, sehingga dapat beroperasi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pemangku kepentingan internal adalah individu atau kelompok yang memiliki keterlibatan langsung di dalam organisasi dan terlibat dalam operasional serta pengambilan keputusan perusahaan. Contoh utama pemangku kepentingan internal meliputi karyawan, manajer, dan pemilik perusahaan. Karyawan misalnya memiliki peran penting dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Mereka bertanggung jawab pada perusahaan untuk mendapat gaji, tunjangan, dan keamanan kerja. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan kesejahteraan dan kepuasan karyawan untuk menjaga produktivitas dan loyalitas mereka. Selain itu, manajer bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya perusahaan dan memastikan tercapainya tujuan organisasi. Mereka memiliki kewajiban untuk menyimbangkan kepentingan karyawan dan pemilik perusahaan guna memastikan kelangsungan usaha yang berkelanjutan. Di sisi lain, pemilik perusahaan atau pemegang saham memiliki kepentingan dalam memperoleh keuntungan dan pertumbuhan bisnis. Mereka seringkali memiliki hak suara dalam keputusan strategi dan berharap manajemen mampu mengelola perusahaan secara efisien untuk meningkatkan nilai investasi mereka. Hubungan yang sehat antara pemilik dan manajemen sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas organisasi. Dalam konteks stakeholder teori, perusahaan harus memperhatikan keseimbangan kepentingan di antara pemangku kepentingan internal ini, misalnya pengelola konflik antar karyawan yang menuntut kenaikan gaji dan pemilik yang menginginkan penghematan biaya harus dilakukan dengan pendekatan yang adil dan transparan agar semua pihak merasa diakomodasi. Dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi pemangku kepentingan internal, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mencapai kinerja bisnis yang optimal. Yang kedua, pemangku kepentingan eksternal adalah individu atau kelompok
di luar organisasi yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan, dan operasional perusahaan. Contoh pemangku kepentingan eksternal meliputi pelanggan, pemasok, komunitas lokal, pemerintah, dan lingkungan. Pelanggan memiliki kepentingan terhadap produk atau layanan yang berkualitas, harga yang kompetitif, dan pelayanan yang tidak baik. Oleh karena itu, perusahaan harus berfokus pada kepuasan pelanggan untuk membangun loyalitas dan reputasi yang baik. Di pasar, di sisi lain, pemasok memiliki peran penting dalam menyediakan bahan baku atau layanan yang dibutuhkan perusahaan. Hubungan yang baik dengan pemasok dapat memastikan kelancaran operasional dan meningkatkan efisiensi rantai pasok. Selain itu, komunitas lokal juga termasuk pemangku kepentingan eksternal yang memiliki kepentingan dalam dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh perusahaan. Perusahaan yang beroperasi dengan tanggung jawab sosial dapat memperkuat hubungan pemerintah sebagai regulator, memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi secara etis. Sementara itu, lingkungan menjadi pemangku kepentingan yang semakin penting di era modern, di mana perusahaan diharapkan menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Melalui kepedulian terhadap pemangku kepentingan eksternal ini, perusahaan dapat memperkuat citra dan mengurangi risiko hukum serta sosial yang pada akhirnya mendukung kelangsungan bisnis jangka panjang. Prinsip utama stakeholder teori yang pertama, prinsip tanggung jawab sosial dalam stakeholder. Prinsip utama stakeholder teori satu, prinsip tanggung jawab sosial dalam stakeholder, kewajiban moral dan etis untuk memperhatikan dampak dari setiap keputusan dan kegiatannya terhadap semua pemangku kepentingan. Prinsip ini mengarahkan perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial bagi pemegang saham, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, dan lingkungan turut diperhitungkan melalui penerapan tanggung jawab, memberikan kontribusi positif seperti meningkatkan kesejahteraan karyawan, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mendukung pembangunan komunitas. Dengan demikian, prinsip ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan dan beretika, yang tidak hanya memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, tetapi juga meningkatkan reputasi dan daya saing di pasar. Yang kedua, prinsip hubungan timbal balik dalam stakeholder teori menekankan bahwa perusahaan dan para pemangku kepentingan memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi. Hubungan ini menciptakan tanggung jawab bersama di mana perusahaan bergantung pada dukungan dari pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bisnis, sementara pemangku kepentingan juga bergantung pada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Misalnya, karyawan mengandalkan perusahaan untuk mendapatkan penghasilan dan keamanan kerja, sedangkan perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang produktif untuk mencapai kesuksesan operasional. Demikian pula, pelanggan mengharapkan produk atau layanan yang berkualitas, sementara perusahaan memerlukan loyalitas pelanggan untuk bertahan di pasar. Oleh karena itu, prinsip ini menuntut perusahaan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, berbasis kepercayaan, komunikasi yang terbuka, dan komitmen terhadap kesejahteraan bersama guna menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pihak. Yang ketiga, prinsip keseimbangan kepentingan dalam stakeholder teori menyoroti
pentingnya perusahaan untuk mempertimbangkan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dari para pemangku kepentingan yang seringkali berbeda atau bahkan bertentangan. Misalnya pemilik perusahaan mungkin menginginkan peningkatan keuntungan melalui efisiensi biaya, sementara karyawan menginginkan kenaikan gaji dan kondisi kerja yang lebih baik. Dalam situasi seperti ini, perusahaan harus mengambil keputusan yang adil dan transparan untuk memastikan bahwa kebutuhan semua pihak dipertimbangkan tanpa mengorbankan kesejahteraan kelompok tertentu. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi potensi konflik, tetapi juga memperkuat hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Dengan penerapan prinsip ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat reputasi di pasar. Manfaat stakeholder teori yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan merupakan salah satu manfaat utama dari penerapan stakeholder teori. Ketika perusahaan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan para pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, komunitas, dan lingkungan, ini menciptakan citra positif dari mata publik. Perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan praktik bisnis yang etis akan lebih dipercaya oleh masyarakat dan dianggap sebagai organisasi yang peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Reputasi yang baik ini tidak hanya membantu menarik pelanggan baru, tetapi juga memperkuat loyalitas pelanggan yang sudah ada. Selain itu, perusahaan yang memiliki reputasi positif lebih menarik bagi investor dan mitra bisnis, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan jangka panjang. Nah, yang kedua, membangun kepercayaan dengan pelanggan dan komunitas adalah salah satu manfaat penting dari penerapan stakeholder. Ketika perusahaan menunjukkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan seperti memberikan produk atau layanan berkualitas, menjaga transparansi, dan menjalankan praktik bisnis yang etis. Hal ini menciptakan rasa percaya di antara pelanggan dan komunitas lokal. Kepercayaan ini sangat berharga karena dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, memperkuat hubungan jangka panjang, dan mendorong rekomendasi positif dari mulut ke mulut. Ini mulai ulang. Mulai ulang. 12 menit, 13. Tambah tadi 20 kan. Lanjut 3 sedikit itu. Yang ketiga, mengurangi risiko konflik dengan pihak eksternal merupakan salah satu manfaat penting dari penerapan stakeholder teori. Dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan para pemangku kepentingan eksternal seperti pemerintah, komunitas lokal, dan organisasi lingkungan, perusahaan dapat menghindari potensi konflik yang dapat merugikan operasional dan reputasi bisnis. Misalnya, dengan mematuhi peraturan pemerintah dan menjalankan praktik bisnis yang ramah lingkungan, perusahaan dapat mengurangi risiko dengan tuntutan hukum atau protes dari aktivis. Selain itu, membangun hubungan yang transparan dan saling menguntungkan dengan pemangku kepentingan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.